Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara luar biasa dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan saksian dari seorang wanita yang awalnya dia hanya ingin tahu aja. Seperti Yesus itu cuman sekedar tahu. Tapi Tuhan Yesus menjamah hati dia dari yang awalnya rasa ingin tahu dan sekarang ia sudah merasakan kasih dari Tuhan. Amin. Namun seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian dan saya akan memberikan satu ayat terlebih dahulu untuk membuka kesaksian ini. Hari ini saya akan mengambil ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Agar kita tahu saudara betapa pentingnya itu kesaksian bagi kehidupan kita. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa jika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya. Amin. Oleh karena itu kesaksian-kesaksian seperti yang kita dengarkan ini adalah cerminan bahwa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan cara penjangkauan juga melalui kesaksian orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa menjadi percaya oleh kesaksian tersebut, dan kita juga yang sudah mengenal bisa semakin menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja segala raja. Amin, saudara. Oleh karena itu jangan takut bersaksi, saudara. Meskipun apapun kesaksian saudara, bahkan hal-hal kecil saja yang saudara alami sehari-hari, jangan takut untuk bersaksi, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Baik, saudara, langsung saja kita dengar kesaksiannya berikut ini. Di tahun 2013 itu aku berumur 19 tahun, oke? 19 tahun. Di situ aku mencari tahu siapa sih itu Yesus gitu. Dan awalnya aku hanya judge, aku pengen belajar, no more ya. Aku pengen belajar bagaimana sih itu Kristen gitu. Dulu aku pernah di dalam hatiku pernah bilang seperti ini. Tuhanku cuma satu dan aku tidak pernah yang namanya mau pindah agama seperti itu. Dan aku just I want to know Jesus gitu. What is that Jesus gitu. Jadi aku melakukan banyak hal. Aku ke gereja sendiri, aku beli Alkitab sendiri, bahkan aku nggak ngerti isi Alkitab itu apa. Oke, dan aku di tahun 2013 itu aku ada masuk gereja. Itu posisi aku masih ex agamaku yang dulu gitu kan. Aku masuk gereja dan aku itu dengar lagunya Citra Skolastika yang Pertolonganmu, betul. Dan di situ aku merasa diberkati sama Tuhan dan aku merasa hatiku dijamah dan aku merasa ada pribadi yang dia itu lagi peluk aku. Ada hak aku gitu. Jadi kayak aku merasa nyaman di gereja itu. Tapi aku masih kayak gini. Di sini aku cuma pengen tahu siapa Yesus dan tidak untuk berpindah agama untuk waktu itu. Jadi dengan berjalannya waktu aku ke gereja terus ada 3 kali gitu kan. Semakin aku penasaran gitu, siapa sih Yesus seperti itu. Dan di sini setelah aku 2015 itu dibaptis di gereja Tiberias Indonesia. Aku baptisnya di Jakarta karena memang gembalanya ada di sana dan itu satu Indonesia, seluruh Indonesia gereja Tiberias itu berada di Jakarta. Nah, dan kalian bisa percaya aku kasih kesaksian yang sangat luar biasa di dalam hidup aku dan aku sangat bahagia karena aku ngerasa this is a happiness and then aku should share to everyone gitu biar semua orang tahu gitu, bukan karena aku bikin konten atau gimana, karena ini adalah kesaksian hidup yang harus aku share to everyone gitu.
Jadi setelah aku dibaptis, aku sangat mengalami banyak sekali yang namanya berkat. Amin, saudara terkasih, luar biasa. Jika kita mendengar kesaksian-kesaksian sebelumnya, jika saudara mengikuti, banyak orang yang bertemu Tuhan Yesus itu sebelum dibaptis atau saat mereka bimbang. Nah, saat mereka bertemu Tuhan Yesus, itulah titik poin mereka akhirnya kembali menerima Tuhan Yesus. Namun kali ini saudari kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dirinya dibaptis. Dan itulah cara Tuhan, saudara. Cara Tuhan itu luar biasa, tidak tertebak. Tuhan mau mungkin untuk saudari kita ini ya waktu yang tepat itu ya setelah dibaptis, dan itulah cara Tuhan yang ilahi. Dan kesaksian ini juga luar biasa, saudara. Bagaimana yang awalnya ia hanya ingin tahu saja tentang Tuhan Yesus seperti yang sudah saya ceritakan di awal, namun akhirnya karena kasih Tuhan ia mau menerima Tuhan Yesus. Dan hal yang membuat dia akhirnya merasakan hadirat Tuhan itu saat ia datang ke gereja dan ia mendengarkan lagu pujian yang judulnya Pertolonganmu tadi. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Setelah kita belajar tentang kuasa doa, sekarang kita belajar tentang kuasa pujian, saudara. Kuasa pujian. Pujian itu sangat berkuasa, saudara. Pujian itu bisa menarik orang, menarik jiwa saudara untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian-pujian kita. Amin. Tuhan ingin mencari penyembah-penyembah yang benar, saudara. Dan marilah kita sebagai orang percaya kita menjadi penyembah yang benar, saudara. Dan biarlah melalui puji-pujian kita semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena kuasa Allah yang mengalir melalui pujian-pujian kita. Amin, saudara. Baik, saudara, terima kasih. Ini kesaksian hari ini. Saya pikir cukup. Saya Amron Sitinja. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.